warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresia Francisca Purba. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Subang dengan prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 1010760. Pada kali ini saya akan menjelaskan isi dari buku yang berjudul Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi yang dikarang oleh Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Buku ini terdiri dari 10 bab. Saya akan menjelaskan materi bab per babnya. Langsung simak saja video berikut. Pada bab pertama yaitu orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Pada bab ini akan mempelajari 3 bagian penting, yaitu yang pertama landasan dan tujuan pendidikan. Dalam buku ini dijelaskan bahwa landasan pendidikan Pancasila ada 5, yaitu landasan historis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan kultural. Pembahasan yang kedua yaitu rumusan Pancasila, menjelaskan tentang istilah Pancasila secara etimologis yang berasal dari Sanskerta India. Pembahasan yang ketiga yaitu tujuan mempelajari Pancasila. Bab kedua yaitu memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia yang memuat materi 1. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, yang kedua Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, yang ketiga memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan MK nomor 4 PUU 10 tahun 2012. Pada bab ketiga yaitu memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, terdiri dari 4 materi. Yang pertama, pengertian filsafat yang terdiri dari beberapa padanan kata yang bersumber dari bahasa Yunani. Yang kedua, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, konsep dasar filsafat Pancasila. Yang keempat, landasan filsafat Pancasila. Bab keempat yaitu memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma yang terdiri dari pertama, pengertian nilai, etika, dan norma, di mana nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada sebuah objek tetapi bukan objek itu sendiri. Yang kedua, etika, yaitu kebiasaan jiwa seseorang untuk senantiasa taat terhadap aturan kesusilaan. Sedangkan norma yaitu suatu aturan hidup yang bersifat pasti dan tidak dapat berubah. Pembahasan yang kedua yaitu Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab yang kelima, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila, memuat 3 materi yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab yang keenam, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, memuat 5 materi, pengertian ideologi, makna ideologi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan MK nomor 100 PUU 11 2013. Bab yang ketujuh, memahami demokrasi Pancasila, memuat 2 materi yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia dan konsep dasar demokrasi. Pada bab ke-8 yaitu memahami hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, sejarah perkembangan HAM. Yang kedua, istilah dan pengertian HAM. Yang ketiga, macam-macam HAM. Yang keempat, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab ke-9, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 serta struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
Bab yang ke-10 yaitu refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun resum dari buku ini adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sebagai ideologi, sebagai sistem filsafat, etika, norma, dan dasar nilai, menunjukkan bahwa Pancasila lah yang mengatur negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila mempunyai hakikat yang mutlak, bersifat tetap, dan tidak dapat berubah. Pancasila sebagai ideologi negara yaitu gagasan yang mendasari negara Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat artinya nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika norma dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar nilai, nilai-nilai yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dan bahkan apapun yang terjadi dalam Indonesia harus menyatakan nilai Pancasila. Untuk itu, mata kuliah pendidikan Pancasila ini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran mahasiswa secara aktif untuk mengembangkan potensi dalam dirinya sendiri. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.